Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar masih di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran yang kedua untuk siswa kelas 4. Anak-anak, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Nah, bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Nah, mari kita gali lebih jauh untuk cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Di pembelajaran kedua ya, Nak. Teks bacaan berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Mari kita baca bersama mulai dari paragraf 1. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang dikerjakan oleh warga hari ini? Paragraf 2. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Paragraf 3. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Bu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Itu untuk paragraf 3. Tahukah kamu setiap tarian menggunakan pola lantai? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Nah, berikut fungsi pola lantai dalam menari di antaranya: menciptakan kekompakan antar penari, memperindah tarian, dan membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, seperti di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang tarian
Formasi gerakan tarian Bungong Jumpa. Anak-anak masih ingat kan bahwa tarian Bungong Jumpa yang berasal dari Aceh terdiri dari dua gerakan utama, yaitu gerakan berdiri dan gerakan duduk. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari formasi gerakan berdiri. Yang pertama ada formasi gerakan A, di mana formasi gerakan A, badan serong ke kiri, tangan kiri diangkat ke atas, tangan kanan di bawah di depan dada, kemudian untuk kaki merapat. Ini adalah formasi gerakan A. Untuk formasi gerakan B. Formasi gerakan B, para penari membentuk huruf V, kemudian untuk gerakannya, penari serong ke kanan dengan kaki kanan melangkah ke depan, kemudian tangan kanan berada di bawah tangan kiri. Kemudian gerakan yang kedua, kaki masih sama, kaki kanan melangkah ke depan, badan serong, namun kedua tangan mengangkat ke atas. Formasi gerakan C. Di formasi gerakan C ini, para penari membentuk lingkaran atau huruf O. Nah, untuk gerakannya, kedua kaki dirapatkan, tangan kiri berada di pinggul, tangan kanan berada di depan perut, dan posisi badan miring ke sebelah kiri. Yang terakhir ada formasi gerakan D. Di formasi gerakan D ini, semua penari membentuk zigzag atau huruf Z. Nah, untuk gerakannya, gerakan 1, kedua tangan berada di bahu, kemudian badan miring ke kiri, kemudian kedua kaki merapat. Untuk yang kedua, yaitu kedua tangan ke depan, badan lurus ke depan, dan kaki kanan berada di depan kaki kiri. Itu gerakan kedua. Nah, itu untuk terakhir formasi gerakan D dalam tarian Bungong Jumpa yang berasal dari Aceh. Nah, anak-anak, berdasarkan formasi gerakan tari, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ada formasi gerakan A dilakukan dengan vertikal atau berbaris sejajar. Kemudian formasi gerakan B dilakukan membentuk huruf V. Yang ketiga, formasi gerakan C dilakukan membentuk seperti huruf O. Yang terakhir, formasi gerakan D dilakukan membentuk barisan zigzag. Tugas penting hari ini. Yang pertama, ada tugas muatan PPKN KD 3.4. Bacalah teks berjudul Menolong Teman, buku LKS halaman 41-42. Kemudian, buat peta pikiran berdasarkan teks di halaman 42. Nah, nanti jika tidak cukup bisa dituliskan di buku tulis masing-masing ya, Nak. Kemudian, yang kedua, menyelesaikan muatan PPKN pilihan ganda dan isian dari buku LKS halaman 61. Nah, untuk tugas keduanya dari muatan SBDP KD 3.3 atau 4.3, yaitu menirukan gerakan dalam formasi A, B,
C dan D, kemudian nanti difoto setiap gerakan dan semua tugas dikirimkan melalui Google Form yang sudah Bu Guru sediakan. Jadi, untuk muatan SBDP, kalian dalam formasi A hanya menirukan gerakannya di formasi A, kemudian nanti difoto dan dikirim. Yang B juga seperti itu, yang C dan yang D juga. Begitu ya anak-anak? Nah, kita cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan semangat di rumah ya anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.